Oh iya Pak. Iya pula. Apa cerita? Sehat kalian kan? Selalu sehat. Pokoknya. Sehat Pasti. aja terus Mas. Sehat terus, ya kan? Walaupun kantong sedikit sakit dan terkuras karena habis pengeluaran liburan, ya kan? Tahun baru kalian kan? Tahun baru lah Pak. Iyalah, aku pun juga. Tahun baru. Ya lanjut Pak. Pak, khusus di hari Jumat ini sepertinya biasa kita masuk Seperti biasa. Oh iya. Sepertinya biasa. Oh iya. Wah, khusus di hari Jumat ini seperti biasa kita masuk ke segmen cerita kota ya kan, Wak? Biar kita saling kenal dan saling menyayangi, ya nggak sih? Nah, kali ini, Wak, aku mau ceritakan tentang kota yang mungkin kalian nggak banyak tahu karena jarang didengar, ya kan? Paling kalian pernah dengar karena ada artis yang berasal dari kota ini. Siapa, Wak? Hah? Apa lagi? Pak, ini produk UMKM Pak. Ya Pak. Sampai petit Pak. Kan kecil-kecil Pak. Ya, Tapi unik Pak. ini bagus ya. Kemasannya bagus. Dari mana ini, Wak? Dari Grelengkong Pak. Lengkong Buji kue jadul. Oh, buatan Buji kue jadul. Oh, diproduksi oleh Buji kue jadul. Enak Pak. Enak Pak. Ini produk UMKM Wak ya, dari Gerai Lengkong oleh-oleh khas. Kita bisa tahu ada rempeyek model kayak gini coba. Unik Pak bentuknya Pak. Belum pernah aku nengok kayak gitu. Wah belum tahu rasanya Pak. Enak. Belum tahu Pak. Belum Tapi kok dibuka. udah terbuka? Nah, Apakah udah dicoba duluan? belum Pak. Belum. Itu masih disegel Pak. Oh ya. Unik pula ini kayak itu ya. Apa namanya? Oh kayak kue loyang ya Pak. Ya, namanya kue. Bentuknya ya. Ya, tapi ini peyek. Coba. Aku coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak? Enak. Gurih. Enak nih, Wak. Serius Pak. Apalagi ada nasi, enak kali ini, Wak. Iya pula. Enak nih, Wak, enak. Crunchy-nya tuh enak. Oh iya. Nggak tebel, dia lapisan ininya nggak tebel, jadi dikunyah tuh nggak nyakit. Coba digigit Pak. Kedengaran Oh, iya. suara crunchy ya dekat nih Pak. Ada nasi, ada kuah sop kambing. Enak kali ini. Cobain, Wak, cobain. Ya, Enak, Coba ya enak, Pak. enak. Enak kok. Enak Pak. Buat Buji kue jadul dari Gerai Lengkong oleh-oleh produk Tangsel ya. Nah, untuk kalian Wak yang mau pesan produk ini bisa di aku kasih tunjukkan. Ya, langsung ya. Ini nomor teleponnya, ini Instagram, IG dan lain-lainnya. Ya, Ada di deskripsi ya. ada. Ini lah ya. Inilah ya. Nampak nggak? Oke ya. Masuk nih ya. Tapi enak kok. Enak memang. Buat kriuk-kriuk pengganti Lanjut, Pak. kerupuk ya. Lanjut Pak. Lanjut ya. Lupa aku. Sampai mana tadi? Potong ya kan? Ulang lagi. Ulang lagi. Udah lah, ini aja ya. Kalau aku bilang tentang kota ini yang dimana ada artis berasal dari situ, namanya Boril, Pak. Tahu nggak siapa itu? Baru lihat Cin Pak. Boril Bokir. Oh baru lihat. Siapa itu Pak? Boris Bokir. Oh bukan. Ariel ya? Oh. Ariel Noah. Ariel Noah. Ariel Noah. Dari Pangkalan Brandan, Pak. Si Ariel itu. Oh, Pernah iya. dengar kota Pangkalan Brandan ya? Jarang dengar kalian pasti. Alah, Kalau anak borilnya staff. sering Pak. Alah. Wah, ini pesantren di sana kok. Oke ya, Pak ya. Udah lah, enggak usah kita panjang-panjang. Udah. Yuk, masuk barang kapal. Wah, Pangkalan Brandan ini ada di Kabupaten Langkat. Hah? Masa Pak? Kok masa? Daerah Sumatera Utara. Oh Sumatera Utara. Dekat mana Pak? Gak penting kali infonya ya kan. Posisinya itu ada di pantai timur Pulau Sumatera. Iya. Kalau mau ke Aceh, Wak, dari Medan pasti lewat itu. Ya. Jadi kalau kita dari Medan nih lewat Binjai ya kan, kampungnya Mak Betty ya kan, sama si Indra Jegel. Terus ke Setabat, kampungnya si Oki tuh, anak agak lain. Terus ke Tanjung Pura, kampungnya si Lukman tuh. Lukman siapa Pak? Adalah Lukman orang situ ya. Terus Ya, pula. ke daerah Pangkalan Brandan, kampungnya si Ariel tuh baru ketemu. Oh ya pula. Terus lewat satu kota lagi nanti ada Pangkalan Susu.
kampungnya kampungnya Diki. Diki siapa lagi? Ada orang-orang Pangkalan Susu. Ya. Kan salah gua. Terus masuk Aceh lagi, nanti ada daerah Tamiang, ada di daerah kampungnya si Maeli, yang bukan kaleng-kaleng tapi plastik asoy. Preman itu, Pak. Ya preman, bukan kaleng-kaleng ya. Udah ngerti kan? Jalurnya situ ya, udah ngerti lah ya. Kok kemana-mana, Pak? Rute bus ini, Pak. Aku gara-gara ini nih enak kali nih. Lupa Iya, aku. Pak. Enak bener, Pak. Enak betul ya, sampai membekas. Kopi mana nih kopi? Masuklah kopi ya kan. Pak, Pangkalan Brandan ini kalau menurut sensus waktu itu, Pak, penduduknya sekitar 21.000 jiwa. Dikit kali ya kan? Enggak banyak juga ya, Pak. Enggak, itu pun enggak sejahtera. Iya. Lanjut, Pak. Oke, Pak. Tersinggung nanti orang Pangkalan. Enggak ya, memang begitu. Ah, yang betul. Kalau sejahtera Ariel nggak mungkin ke Bandung. Iya pula. Pangkalan Brandan itu dulunya terkenal, Pak. Di sana itu awal berdirinya ladang minyak tertua di Indonesia yang dieksplorasi saat zaman Hindia Belanda, Pak. Nomor 2 di dunia setelah Pennsylvania Amerika loh. Wah. Iya pula. Iyalah. Tanggal 13 Agustus 1947, Pak, terjadi peristiwa bersejarah di tempat ini yang dikenal dengan sebutan Brandan Bumi Hangus. Ya kalau kita bilang kayak mirip dengan Bandung Lautan Api lah ya. Cuman bedanya dia nggak difilmkan, Pak. Kok enggak difilmkan? Ya mungkin karena nggak menguntungkan ya. Iya pula. Brandan kan kota kecil ya, beda ya. Iya. Iya. Kok bandal kali ya. Nah, lanjut ya, Pak. Lanjut. Dalam beberapa referensi sejarah menyebutkan, Pak. Mantap kali literasi aku ya kan. Awal pengeboran aja, Pak, ya. Iya, awal pengeboran sumur minyak di Indonesia dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Tahun 1871, Pak. Memang pengeboran sumur minyak pertama dilakukan di Cirebon, tapi sumur produksi ya pertama ada di Telaga Said daerah Brandan itu, Pak. Ya, yang dibor pada 1883. Terus dilanjutkan sama perusahaan Royal Dutch Company tahun 1885. Di tahun 1880-an udah eksploitasi sumber daya alam di kita orang itu ya. Gak ada kerjaan apa orang itu di kampung ya. Gimana? Ada seorang warga Belanda bernama Ailiko Jason Zilker waktu itu, Pak. Dia ahli perkebunan tembakau di Delhi Tobacco Maskapits, perusahaan tembakau perkebunan tembakau lah waktu itu di daerah Delhi ya. Si Zilker ini mencium adanya kemungkinan kandungan minyak di daerah itu, Pak. Tajam kali penciumannya ya. Iya pula. Terus diundanglah kawan-kawannya dari Belanda untuk mengumpulkan dana buat eksplorasi minyak di Langkat katanya. Tertarik lah kompeni-kompeni itu ya kan. Minyak lah pula ya kan. Nah, terus dana itu udah dapat, Pak. Perizinan pun diurus, Pak. Jadi pas tanggal 8 Agustus 1883, persetujuan konsesi dari Sultan Langkat waktu itu yang bernama Sultan Musa, Pak, approve. Disetujui. Gak pakai buang waktu lama, ada eksplorasi pertama. Langsung si Zilker tadi masuk lah company ya. Dapat izin dari Sultan. Kesel lah kali. Nah, teruslah nanti kita bilang. Nah, terus, Pak, 17 November 1884, 100 tahun sebelum aku lahir. Nggak nyambung. Setelah pengeboran berlangsung sekitar 2 bulan, minyak yang didapat cuma sekitar 200 liter. Dikit kali lah 200 liter itu ya. Lebih banyak isi tangki pom bensin kurasa ya. Pertamini pun nggak nyampe. Iya, satu Pertamini cuma Satu Pertamini liter ya. Tapi company Zilker dan kawan-kawannya nggak menyerah, Pak. Terus orang itu mengalihkan kegiatan ke daerah konsesi di sebelah timur. Untungnya buat mereka konsesi yang diberikan Sultan Musa cukup luas, Wak. Aduh, Sultan ngapain kasih izin ke company itu ya? Ya mungkin menurut Sultan biar tercapai lapangan pekerjaan ya kan, Wak. Invest ya. Ya invest sama serapan tenaga kerja biar seimbang ya kan. Kayak sekarang, invest sama pengangguran sama-sama tumbuh ya. Iya pula. Ya nggak salah dong. Di mana itu, Pak? Wakanda. Oh. Aduh. Ya enggak. Maaf. Ya, invest ya kan, Pak ya. Jadi, pilihan kedua jatuh ke desa Telaga Said, Pak. Di lokasi kedua itu, pengeboran mengalami sedikit kesulitan, Pak. Karena apa? Struktur tanahnya lebih keras dibandingkan dengan struktur tanah di Telaga 3. Ternyata, Pak, usaha nggak mengkhianati hasil ya. Waktu pengeboran mencapai kedalaman 22 meter, Pak. Berhasil company itu dapat minyak sebanyak 1.710 liter. Yang kemarin cuma 200, sekarang pindah tempat dapat 1.700. Berapa kali lipat itu? Dalam kurun waktu cuma 2 hari, Pak. 2 hari kerja orang tuh dapat. Bayangkan itu. Bisa bangun 10 pom bensin itu
Ya kan? Makmur lah penduduknya ya kan Wak? Hah? Murah. Enggak juga ya. Iya pula. Nah, lanjut. Terus Wak, waktu bor menyentuh kedalaman 31 meter Wak, minyak yang didapat mencapai 86.400 Wak. Berapa kali lipat lagi nambahnya itu? Makmur Wak. Enggak juga. Kok ke situ aku? Jangan dulu lah ditanya Kapan masalah makmurnya kemakmuran. Pak? Nanti ada Kapan itu. makmurnya? Ada makmur kawannya pelawak itu si makmur yang gemuk itu ya. Ya Wak. 86.400 liter yang didapat Wak. Jumlah itu terus bertambah Wak sampai pada 15 Juni 1885 waktu pengeboran mencapai kedalaman 121 meter Wak. Tiba-tiba muncul semburan kuat gas berikut minyak mentah ya, Wak. Dengan material lainnya di dalam perut bumi Wak. Dapat harta karun orang itu. Ini baru makmur Pak ya? Makmur lah. Company itu. Oh. Orang Pangkalan Brandan tuh? Enggak juga. Kalau enggak Ariel enggak mungkin ke Bandung. Oh iya pula. Bayangin Pak, sejahtera orang itu, orang company itu ya kan. Saya kalian enggak ya. Udah ya Pak ya. Sumur itu bernama Telaga Tunggal Satu Wak. Penemuan sumur minyak pertama di Nusantara ini berjarak sekitar 26 tahun dari penemuan sumur minyak komersial yang ada di Pennsylvania Touchville tadi itu Wak. Bayangin di dunia dia yang kedua nih. Pangkalan Brandan punya kota itu. Sumatera Utara sekarang provinsinya Wak. Sejahtera orang tuh. Makmur Pak? Gak juga. Nama ahli kondensat karbon tercatat dalam sejarah pertambangan dan industri perminyakan Indonesia Wak. Namanya dicatat dalam sejarah ya. Sebagai penemu sumur minyak pertama dalam sejarah perminyakan di Indonesia ya. Yang udah berusia 119 tahun sampai hari ini. Buat apa dicatat? Gak pun berdampak apa-apa buat warganya ya. Dapat taiknya aja ya kita. Tai lah company ini. Kok emosi Pak? Astagfirullah. Ya. Yuk kita berubah yuk. Ayo, saatnya perubahan ya. Kok perubahan? Aduh. Ya, lanjut Wak. Telaga Tunggal Satu itu akhirnya berhenti operasi pada tahun 1934 Wak. Habis minyak kita disedot pemerintahan Belanda yang mengelola ladang minyak kita ini dalam perusahaan Batavius Petroleum Maatschappij atau BPM ya kan. Oke Wak ya. Berbicara tentang sumur minyak Telaga Satu Wak, pasti berkaitan dengan kilang minyak Pangkalan Brandan ya Wak. Catatan sejarah perjuangan bangsa juga ada di sini Wak. Kilang Pangkalan Brandan yang dikelola unit pengelola UP Pertamina Brandan adalah salah satu dari 9 kilang minyak yang ada di Indonesia Wak. 8 lainnya ada di Dumai, Sungai Pakning, daerah Musi itu di daerah Sumatera ya. Terus ada di Balikpapan di Kalimantan, Cilacap, Balongan, Cepu di Jawa, sama di daerah Kasim Papua. Ketika dibangun NV Koninklijke Nederlands Maatschappij pada tahun 1891, mulai berproduksi lah tanggal 1 Maret 1893. Kondisi kilang minyak Pangkalan Brandan gak sebesar sekarang ini Wak. Waktu itu peralatannya masih terbilang sederhana dan itu juga udah bawa kemakmuran buat Belanda ya. Ya zaman itu juga pemerintah belum kayak sekarang ya kan Wak. Tapi udah terhitung banyak lah itu waktu itu ya kan. Bersyukur lah ya. Apa yang mau disyukuri terasa pun tidak ya kan. Iya pula. Bandingkan Wak dengan kondisi sekarang Wak. Kilang yang berada di Kecamatan Babalan Langkat saat ini berkapasitas 5.000 barel per hari Wak. Masih ada. Dengan hasil produksi berupa gas LPG sebanyak 280 ton per hari. Masih ada. Kondensatnya ada 105 ton per hari. Berarti masih ada Wak. Berapa jenis gas dan minyak lainnya itu? Belum lagi yang lain-lainnya banyak itu masih. Sejahtera Wak. Makmur Pak? Kalau makmur Ariel gak pindah. Geram aku. Nah, tahun 2007 habis minyak itu Wak. Pertamina menutup unit pengolahan minyak Pangkalan Brandan karena kehabisan stok minyak katanya. Dampaknya Wak, karyawan yang bekerja di unit pengolahan dipindahkan ke unit Pertamina di wilayah lain. Enak lah karyawannya ya. Hore dia pindah ke Dumai dan lain-lain. Tapi yang lain yang diputuskan hubungan kerjanya, tercatat Wak, ribuan karyawan tidak tetap ya. Ribuan karyawan tidak tetap terpaksa harus mencari pekerjaan lain dan itu rata-rata warga asli. Karena karyawan yang pindah itu pasti pendatang. Rata-rata warga asli ya udah balik lagi lah kerjanya, ada yang nelayan, ada yang bertani, ada yang artis itu juga ke Bandung dulu. Aset-aset Pertamina Pangkalan Brandan menjadi terbengkalai Wak.
mesin-mesin diposisikan dalam keadaan standby ya udah. Ya. Bayangin nih, Wak, komplek perumahan karyawan banyak yang ditinggalkan. Itu komplek Pertamina, tahu lah kalian. Bagus perumahan-perumahan Pertamina itu. Alhamdulillahnya, Wak, sekarang unit pengolahan minyak Pangkalan Berandan dibuka lagi. Jual tiket. Udah habis konser Coldplay. Oh iya pula. Kan udah dapat banyak kemarin. Ya pula. Nih, Wak, katanya masih ada sisa gas bumi di sana. Katanya, ya kan. Berarti kan lapangan kerja dibuka lagi. Perumahan karyawan yang dulunya nggak berpenghuni sekarang ditempati lagi sama prajurit TNI Angkatan Laut. Itu pangkalan militer apa pangkalan minyak, Pak? Ya pula ya. Ngapain pula ya? Udahlah, lanjut lah ya. Biarlah orang itu yang ngatur itu ya kan. Terus, Wak, berarti kan denyut perekonomian kayaknya akan semakin kencang lagi di wilayah Teluk Haru itu ya kan, Wak. Di Pangkalan Susu 45 menit perjalanan dari Pangkalan Berandan, Wak. Ternyata sedang dibangun proyek PLTU, proyek strategis nasional, ya. Hilirisasi, Pak. Proyek itu dari program percepatan 10.000 megawatt, ya. Jangan pakai I. Pemerintah punya itu, ya. Nah, iyalah. Oke, Wak, nggak tanggung-tanggung nih, Wak. Di sana mau dibangun sekitar 3 proyek. Terus ada wacana Pangkalan Susu mau dijadikan pelabuhan internasional, Wak. Menggantikan Belawan sebagai pintu perdagangan Sumatera Utara ya. Mantap lah ya kan. Wacananya. Wak. Terus, Wak, wacananya lagi. Tercetus akan dibuka semacam akademi maritim di Pangkalan Berandan. Tepatnya di bekas rumah sakit Tangkalagan, tahu kan, Wak? Rumah sakit Tangkalagan. Pernah sih itu kan. Percaya kalian? Orang lagi bangun IKN kayak mana mau bangun semua itu ya? Dari mana anggarannya? Katanya Pertamina rugi pula ya kan? Iya pula. Nggak ada itu. Mudah-mudahan bisa. Indonesia ini kan akan ada perubahan. Enggak. Aku bukan pemenang salah satu ya, bukan pendukung. Oke lah, Wak, ya, aku rasa sampai sini aja lah, Wak. Nanti lama-lama kejebur lagi kita. Ya, Wak, ya. Buat kalian yang punya tambahan informasi mengenai kota ini, silakan kita diskusi di kolom komentar ya, Wak. Buat kalian pelaku usaha UMKM yang mau produknya dipromosikan di video cerita kota seperti tadi nih, silakan langsung DM aja ke Instagram kami ya, Wak, ya. @iapula, ya kan. Kami siapkan slot khusus untuk UMKM dengan hashtag dukung UMKM Indonesia maju dengan produk dalam negerinya. Oke ya, Wak, ya. Ada tambahan? Makmur, Pak. Makmur. Kalau Makmur Aril nggak ke Bandung. Oke, Wak, ya. Aku mau cari jerigen stand up comedy, Pak. Itu Rigen. Tak apa-apa. Oh iya, Wak. Ya pula. Jadi buat apa jerigen? Mau nampung itu minyak yang sekarang masih netes-netes di sana lah. Ya udahlah, suruh si Rigen aja. Mangap.